kasus Edi dan juga Randy, JJ dan Sanas. Mereka kan sudah mulai terbuka nih, Randy dan juga Lady-nya, bahwa mereka mengumumkan memang ya ada perselingkuhan di sana. Nah, dari situ bagaimana pendapatnya juga? Adakah peluang hukum ke depannya nih yang bisa dilakukan atas kasus mereka ini? Apakah itu bisa pencemaran nama baik, apakah perzinahan, atau seperti apa ke depannya? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan hal-hal yang bersifat fundamental terlebih dahulu terkait dengan adanya dugaan yang sebenarnya sudah masuk tindak pidana. Tapi memang tindak pidana yang kita sebut delik aduan. Dengan tersebarnya sebuah video, semoga itu hoax, artinya semoga bukan dua public figure tersebut. Namun bila iya, ini sudah masuk ke ranah tindak pidana dan secara objektif dan subjektif masuk. Beberapa pasal yang bisa disangkakan kalau memang itu benar. Pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Ini lagi-lagi ya, saya katakan miris sebagai praktisi. Kenapa selalu ada video-video yang tersebar dan itu muaranya adalah public figure? Goal mereka apa sih? Apakah memang untuk menaikkan rating atau hilaf? Kan di situ sebenarnya goal utamanya. Karena apa? Memang di undang-undang pornografi itu hukumannya, ancamannya terlalu ringan dalam bentuk hanya 6 bulan. Yang membuat, yang sebagai aktornya, kalaupun dijadikan tersangka hanya 6 bulan. Makanya banyak public figure yang lolos dari undang-undang pornografi tersebut nomor 44 tahun 2008. Kalau memang mau masuk ke yang lebih berat adalah masukkan dalam undang-undang ITE-nya. Di pasal 27 ayat 1, barang siapa yang mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten yang mengandung hal-hal yang sifatnya pelanggaran kesusilaan, ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Artinya apa? Kalau 6 tahun bisa langsung ditahan tersangka tersebut. Tapi kalau hanya mengenakan hanya undang-undang pornografi dan porno aksi, itu kemungkinan ditahannya susah. Dan ujungnya jurisprudensi artis-artis sebelumnya adalah bebas atau hukuman percobaan. Kemudian ada lagi pasal 284 KUHP terkait dengan perzinahan. Nah, perzinahan harus dilaporkan oleh yang merasa terjolimi, tersakiti. Siapa yang berhak? Pasangannya. Barang siapa yang melakukan overspell atau dendam karena mereka sudah punya pasangan, yang satu punya istri, yang satu punya suami, itu boleh dilakukan laporan dengan delik aduan dan ancamannya hanya 9 bulan. Nah ini dia, karena ancamannya yang terlalu singkat, jadi banyak video-video yang mungkin suatu saat akan jadi bom waktu saja. Artis ini, public figure, atau bahkan orang yang bukan public figure demi menaikkan sebuah rating ingin menjadi public figure yang cepat, salah satunya adalah melakukan ini. Namun saya sarankan jangan dilakukan. Karena apa? Jejak digital itu akan tercatat. Bagaimana nanti orang tuanya, mereka punya anak, kemudian punya teman SD, apakah mau video itu tersebar dengan badan yang bisa dilihat oleh siapapun? Harusnya morality itu tetap harus dijaga. Jangan melulu demi sebuah karir pet gitu. Jadi kalau ditanyakan payung hukumnya 3 tadi, pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi, satu lagi terkait dengan penyebaran hal-hal konten yang mengandung atau melanggar kesusilaan di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Payung hukumnya ke sana. Kalau pencemaran nama baik bisa masuk, tapi ancaman hukumannya sekarang berkurang jadi 4 tahun. Artinya kalaupun dijadikan tersangka tidak boleh langsung ditahan.
Nah, tinggal siapa yang merasa tersakiti, terjolimi untuk melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini cuma satu, kepolisian. Apa itu Polres, Polda ataupun Barreskrim, tidak bisa ke kejaksaan ataupun ke KPK. Itu payung hukum yang bisa dikenakan kalau video itu betul adalah public figure tersebut. Oke, ini menarik banget. Di antara ketiga itu, apakah ada peluang lain seperti orang yang JJ lah kita sebut ya, sebagai yang tadi korban atau ingin melakukan, tapi dia tidak melaporkan ini. Apakah dia bisa dikenakan hukum karena dia menutupi perselingkuhan atau perzinahan atau konten? Konteks dalam integrated criminal justice system di Indonesia, pada saat seseorang dirugikan, orang tersebutlah yang harus melaporkan. Kalau orang yang dirugikan, orang yang dijolimi tapi tidak melaporkan, artinya apa? Kemungkinan video tersebut tidak pas atau hoax, dan dia percaya ke pasangan. Tinggal nanti hukuman sosial. Apakah mau jejak digital orang tuanya tetap ada di sebuah website ataupun mungkin WA, Facebook dan lain-lain dengan video yang tidak patut tersebut? Bagaimana dengan anak? Bagi pasangan yang merasa sebenarnya bahwa pasangannya, baik istri atau suaminya, merugikan, jangan merasa dia dirugikan sehingga tidak melaporkan. Harus dilihat konsekuensi anak sebenarnya. Kalau saya nggak melaporkan, anak bagaimana? Artinya ada pembenaran dari pasangan tersebut. Jadi jangan dilihat saya cuek saja, saya nggak masalah. Bukan itu konteksnya gitu. Tapi bagaimana pola asuh ke anak gitu. Bagaimana anak akan melihat. Kalau memang bukan, harus segera dibantah. Karena apa? Ini menyangkut kredibilitas dari keluarga tersebut gitu. Tapi kalau benar, demi anak, semestinya harus dikelirkan itu semuanya. Agar anak merasa bahwa tidak ada pembiaran dari salah satu entah bapaknya atau ibunya yang dilakukan oleh ibunya atau bapaknya tadi. Supaya apa? Ada efek jera gitu. Bahwa itu sudah tidak patut dalam sosial kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Jangan didiamkan, karena apa? Anak itu akan menyerap dari informasi temannya, informasi yang ada di sosial media. Dia akan bisa mencerna. Lebih baik mulai info pertamanya dari orang tuanya. Tinggal dijelaskan kenapa orang tuanya melakukan ini atau mamanya atau papanya. Ya harus bisa fair gitu. Karena anak sekarang nggak bisa dibohongi lagi. Kita sedang membangun generasi yang cerdas semestinya. Dan disitulah argumentasi dengan anak dibutuhkan. Pasti anak akan kecewa. Tapi akan lebih kecewa lagi kalau anak taunya dari orang lain. Anak taunya dari selentingan kabar. Bukan dari PIC yang langsungnya, apakah orang tuanya, ibunya, atau bapaknya. Ini saran saja sebenarnya. Jadi harus dilihat konteks tumbuh kembang anak, agar anak merasa bahwa itu tuh salah gitu. Kalau memang dilakukan oleh ibunya atau bapaknya. Dengan begitu anak akhirnya belajar. Itu ada hukuman sosial. Dan malu loh orang tua kamu. Saya pun sebagai orang tuanya malu. Tapi harus dijelaskan ke anak supaya anak tidak mendapatkan resources atau sumber dari tempat lain. Firman, ini kan ada dua rumah tangga, dua keluarga lah di sini kan. Yang satu keluarga ini sudah mulai terbuka dan berkuara-kuara, yang satu masih menutup diri. Nah, sebaiknya langkah apa sih Mas yang perlu dilakukan atau melihat kasus seperti ini? Kita lihat lagi nih di dunia artis yang lainnya itu bahkan saling menyerang gitu kan. Sebaiknya seperti apa sih? Pilihannya dua dalam sebuah peristiwa hukum. Pertama, mengikhlaskan. Lakukan sebuah pendekatan kekeluargaan. Udah, ini kehilafan kita anggap. Mereka bertemu, mereka mediasi, mereka silaturahmi. Jangan diulang lagi. Dan harus lapang dada. Karena ada kasus yang
Firman Sandra Law Firm handle juga, akhirnya dia udah nggak apa-apa itu hilang, padahal lagi hamil anak dari laki-laki lagi. Sepanjang tidak cerai nggak masalah, saya anggap itu anak saya sendiri. Artinya apa? Ikhlas. Tidak perlu melakukan konfrontir atau keributan atau adu argumentasi dengan lawan. Yang kedua adalah melakukan upaya. Upaya di sini nggak ada lagi kalau bukan upaya hukum gitu. Tinggal upaya hukumnya apa yang mau didahulukan. Kan ada pilihan, misal pisah dulu berarti kan perceraian. Atau langsung ke konteks pidananya. Pemidanaan berarti pemenjaraan supaya ada efek jerah saja gitu. Terlepas nanti dihukumnya berapa lama, itu sebenarnya efek jerah supaya jangan dilakukan lagi. Ini contoh loh bahwa melakukan ini tuh ada hukumannya, yaitu pemidanaan atau penjara gitu. Itu bisa kalau memang goalnya pengen memberikan efek jerah. Jadi pilihan tetap dua, kepada yang merasa dirugikan. Kalau misalnya dia, ya mungkin akhirnya mengikhlaskan. Udah, saya anggap selesai, kemudian salaman, jangan ulangi lagi, berarti memang sangat-sangat dewasa orang tersebut, baik suami atau istrinya. Tapi kalau melakukan upaya, ya hal yang wajar juga gitu, karena kok saya dijolimi, istri saya dijolimi atau suami saya dijolimi, kok saya rela ya gitu lah. Nah itu yang harus dibingkai dalam konteks itu. Tinggal kita mau mengikhlaskan atau melakukan upaya hukum, itu berpulang ke masing-masing pasangan tersebut. Mungkin untuk menegaskan itu Mas, kalau misalnya pilihan yang kedua yang ditempuh, itu apa saja yang jadi? Pertama, upaya yang dilakukan umumnya sesuai hukum kebiasaan, biasa akan melakukan gugat cerai biasanya. Tapi jangan lupa, gugat cerai itu akan berimpact lagi ke anak gitu. Pasti anak akan memilih nanti, apalagi anak yang di bawah 12 tahun automatically ikut ibunya, bisa ikut bapaknya kalau ibunya melakukan tindak pidana terkait berzina dengan orang lain dan dibuktikan dengan putusan pengadilan misalnya. Jadi anak nanti ikut ke bapaknya meskipun di bawah 12 tahun. Yang kedua, efek jerah adalah bikin laporan polisi terkait dengan perzinahan, terkait dengan pornografi, porno aksi, dan terkait dengan penyebaran. Mungkin penyebaran bisa mereka, bisa orang lain, kita nggak tahu juga, karena apa yang disebarkan kalau tidak ada video, berarti sumber pertama yang menyebarkan kita bisa tahu, dan polisi Barreskrim itu punya teknologinya di sana, cybercrime itu, jadi bisa detect pertama kali menyebarkan itu dari situs mana, email mana, IP address mana, nanti ketahuan tuh. Yang menyebarkan adalah si A. Ternyata si A pelakunya misalnya, pembuatnya atau aktor yang di dalamnya, yang membuat video pornografi tadi misalnya, atau video sure tadi. Jadi itu yang harus dilakukan, tapi balik lagi, ini kondisi kalau menurut saya mereka sudah tahu, mungkin saling tahu, tinggal berpulang ke mereka. Apa akan melakukan itu upaya hukum atau mengikhlaskan? Hanya waktu yang bisa tahu nanti. Oke, baik.